Beberapa kilometer dari Shirdi adalah Nashik, kecil tapi penting, kota industri dari Maharashtra. Keluarga Awastri menetap di Nashik, sebagian besar karena keyakinan mereka yang tidak pudar akan Sai Baba, orang suci dari Shirdi. Kejadiannya pada tahun 2002. Pada saat itu Perna sedang belajar di kelas 7. Dan saat itulah orang tuanya meminta pertolonganku. Ceritanya berawal dari 3 bulan sebelum kami bertemu. Perna sedang menikmati liburan musim panasnya. Dia datang ke lokasi pembangunan tempat ayahnya dulu bekerja. Sebuah gedung yang sedang dibangun di sana. Perintahkan kepada perusahaan Nashik untuk menyelesaikan 10%-nya. Hah? Ayah, boleh aku lihat-lihat? Tentu saja sayang, hati-hati. Baik. Jika mereka terus seperti ini, bagaimana kita bisa menghasilkan uang? Ya. Dan juga, jangan lupa untuk mendaftarkan nama bangunan ini. Setelah kembali dari tempat itu, Prerna tiba-tiba jatuh sakit. Suhu tubuhnya mencapai 102 derajat. Sudah dikonsultasikan kepada dokter, mereka memberikan antibiotik, tapi tidak ada yang memulihkannya. Aku dan suamiku sangat khawatir karena kami tidak tahu harus berbuat apa. Tapi itu baru permulaannya saja. Hal-hal yang sangat menakutkan terjadi pada bulan-bulan berikutnya. Hanya bayangan atas kejadian itu membuatku menggigil hingga ke tulang belakang. Ibu, demamku sudah meredah. Astaga, masih demam tetap nakal. Aku punya saran, kita harus mencari pendapat lain jika demamnya tidak hilang dalam waktu dekat ini. Tidak, demamnya hampir reda. Aku juga sudah berdoa untuknya. Dia akan sembuh secepatnya. Aku harap dia berhenti membahayakan dirinya. Ibu kenapa selalu membawa Tuhan dalam segala hal? Ibu mulai berdoa untuk hal kecil. Memangnya Tuhan tidak melakukan hal yang lainnya? Aku mohon ibu, tolong berhenti mengganggu Tuhan demi hal yang konyol ini. Anakku, kau tidak seharusnya mengatakan itu. Karenanya lah kita hidup nyaman dan Tuhan mengaruniai kami dengan 2 anak yang rupawan. Ayolah ayah, ayah kan tahu aku adalah penganut terbesarnya. Kita memiliki semacam pemahaman. Aku adalah sahabat Tuhan. Aku membantu Vinet menjadi teman dengan Tuhan. Oh ya? Ibu, bolehkah aku keluar dan bermain dengan Vinet? Tidak sayang, sekarang waktunya untuk minum obat. Kau ini sedang tidak sehat. Setelah sudah sehat, kau boleh main sepuasnya. Ada apa, Vinet? Kau harus buang air kecil sebelum kau tidur. Ibu pasti senang. Hidup Sai Baba, kau jangan merusaknya ya. Dengar, jangan melakukan hal aneh saat di sekolah nanti. Ingat itu ya. Kau baru saja sembuh dari sakit, Prerna, oke? Cepat, ayo bangun sekarang. Di sekolah akan datang. Ya ampun, di mana foto Sai Baba? Ibu, Prerna, kau harus mengejar bis sekolah. tapi Bu, Ayo cepat sayang. Sai Baba. Apa kau bilang?
Kalau begitu, aku ucapkan selamat. Wow, kita dapat izin dari perusahaan kota. Bagus sekali. Baiklah, kita bicara nanti. Hidup Sai Baba, hidup Sai Baba. Sayang, di mana kau? Puja Sai Baba, puja Sai Baba. Ini semua adalah karenamu. Sayang, Aduh sayang, pertama tunduk ada dulu apa? di depan Sai Baba. Aku punya berita yang bagus. Memangnya apa berita bagusnya? Aku sudah mendapatkan izin dari perusahaan kota. Hei, kau sedang apa? Tapi tadi ada apa? Ayo, kita akan ketinggalan bis. Ibu, aku janji akan dapat nilai terbaik tahun ini. Hanya jika kau berhenti menjadi nakal, kau pasti bisa. Puja Sai Baba, puja. Aku berdoa padamu untuk menjaga berkatmu dalam keluargaku. Ayah, apa yang lakukan? Ada apa dengan ayah? Ayah baik-baik saja kan? Kenapa kau tertawa? Hah? Apa yang lucu? Ibu ingin tahu? Ayah berdoa di dinding yang kosong. Diam! Kau tidak melihat foto Sai Baba? Jangan menjelek-jelekan hal tersebut. Tapi kan ayah tidak ada foto di dinding itu. Hentikan, Perna. Ibu, aku berkata jujur. Cukup. Ayo, kembali ke kamarmu. Tapi Bu, Ke kamarmu. Kau tidak melihat foto Sai Baba. Jangan menjelek-jelekan hal tersebut. tapi kenapa ayah tidak percaya padaku? Aku tidak melihat foto ada di sana. Kemana foto itu? Wow, tempat ini sangat keren. Sama seperti dalam mimpiku. Coba aku bisa tinggal di sini selamanya.
Perna? Ada seseorang di kamarku. Sayang, tidak ada siapapun. Pasti kau mimpi buruk Tapi ya? Bu, tadi di sana itu ada seseorang. Aku benar, Ya Bu. ampun, Perna. Sudahlah. Bagaimana kalau kau tidur di sini malam ini? Biar ayah periksa kamarmu. Hah? Pergilah tidur. Ibu, Finet, kau tahu rumah di mimpiku sangat indah. Di sana aku memiliki gaun-gaun baru, boneka baru, dan juga banyak coklat. Aku juga akan membawamu ke sana, oke? Verna, kami akan pergi. Nanti kami kembali. Dan Perna, tolong kau jagalah Finet. Ibu tidak ingin ada masalah. Kau mengerti? Selamat tinggal. Dah. Jaga dirimu ya. Ayo Finet, kita main di luar yuk. Finet, apakah senang? Kita terus kaki kita. Finet? Finet! 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 Perna! Perna! Verna! Verna! Ayah sudah kembali. Ayah, aku tidak bisa menemukan Finet. Aku sedang mengerjakan tugasku dan aku tidak tahu kemana Finet pergi. Perna, Finet itu hampir jatuh ke kolam renang. Dan kau hanya berdiri melihatnya. Ayah, aku bisa mendengar ibu bicara. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Apa yang salah denganmu? Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Finet bisa jatuh ke kolam. Untuk saja ibumu melihatnya, kalau tidak. Dari mana saja kau? Ayah bertanya apa kau tersesat? Ayah, aku berkata jujur. Aku tidak bisa melihat ibu dan juga Finet. Finet ada di sini. Tapi kau tidak bisa melihatnya. Apa kau sudah buta? Ayah, ada yang menamparku. Ada yang memegang tanganku. Apa yang salah denganmu? Ini adalah ibumu. Ibu? Ayah, aku bersumpah. Aku tidak melihat ibu ataupun Finet, ayah. Aku tidak pernah berhadapan dengan fenomena seperti itu selama dalam hidupku. Maksudku, hal-hal yang terjadi kepada putriku, jika aku tidak melihatnya langsung, aku tidak akan bisa percaya begitu saja. Rasanya tidak mungkin. Awalnya kami mengira itu masalah psikologis.
Kau tahu gangguan mental? Kami konsultasi dengan dokter terbaik, spesialis mata dan juga psikolog. Kami mencoba semua. Lalu istriku, dia menyarankan kami berkonsultasi dengan seorang dukun. Tapi sejujurnya, aku tidak bisa percaya begitu saja dengan hal yang seperti itu. Raffi, kenapa kau tidak mencoba untuk bisa mengerti? Kita sudah berkonsultasi dengan dokter, tapi tidak ada yang berhasil. Konsultasi dengan dokter di Amerika. Tapi aku tidak akan mengizinkan dukun memeriksa putriku. Tidak akan pernah. Raffi, aku pernah bertanya tentang ini. Dia telah banyak menangani kasus. Dan lagi pula, kita tidak mempunyai pilihan yang lain, Raffi. Tapi aku tidak percaya. Apa ini semua? Apa ini? Aku tidak melihat Perna di sini. Tapi teriakannya, aku yakin datang dari ruangan ini. Periksa ruangan lain. Iya. Apa yang kau lakukan di sana? Perna, turun sayang. Verna! Perna Verna, jangan turunlah! lompat. Verna, turunlah! Perna sayang. Raffi, Verna, lakukan turun. sesuatu. Lakukan. Perna. Perna. Verna! Verna! Melihat putriku sengsara seperti itu, aku menyadari bahwa kami harus berkonsultasi dengan seorang dukun. Walaupun aku tidak pernah percaya dengan hal seperti itu, tetapi kami tidak memiliki pilihan lain lagi. Lalu suatu hari, berkat karunia Sai Baba, seseorang memberikan nomor telepon dukun yang hebat. Putriku telah mengalami banyak hal. Kau adalah harapan terakhir kami. Dengar, jangan khawatir tentang uang. Aku hanya ingin putriku baik-baik saja. Aku ingin dia tersenyum. Aku ingin lihat wajahnya yang lugu tersenyum. Aku ingin melihatnya bahagia. Tolong lakukan sesuatu. Aku mohon lakukan. Kamar Perna Ada di... lewat sini kan?
Kau sudah menunggu terlalu lama. Sekarang putrimu hanya punya sedikit waktu. Raffi, Energi negatifnya sekarang telah mengontrol dia sepenuhnya. Kalau kita tidak Raffi. menemukan jalan keluarnya dalam beberapa jam, maka... Apa yang kau katakan? Putriku, dia putriku. Tidak, tidak pasti ada jalan keluarnya. Lakukan sesuatu. Ikut aku. tapi dia... Pertama-tama, kita harus mencari sumber energi negatifnya. Katakan padaku, selama seminggu terakhir ini, selain dari rumah, kemana lagi dia pergi? Beberapa minggu. Ayah, boleh aku melihat-lihat? Pergilah, tapi hati-hati. Baik. Iya. Semenjak kami pulang dari lokasi pembangunan, dia tidak merasa sehat. Maksudku, dia masih tidak sehat. Dan sejak saat itu, dia mulai selalu bertingkah aneh. Dan dia sering mengatakan hal yang sangat aneh. Mungkin saja semua ini dimulai dari lokasi pembangunan itu. Mungkin itulah di mana dia melakukan kontak dengan roh untuk pertama kalinya. Bisakah kalian antar aku ke sana? Inilah tempatnya. Energi negatif itu mengontrol Perna. Dan banyak juga orang kemari. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa Perna? Apa ada sejarah dari tempat ini? Saat itu pembangunannya baru akan dimulai pada lokasi. Hanya ada seorang wanita di sana yang rumahnya aku beli. Wanita tersebut sangat membutuhkan uang untuk pengobatan putrinya. Tapi aku bahkan tidak membayar setengah dari yang aku janjikan. Dia terus memintanya, tapi aku tidak dengar. Aku sudah membayar rumah ini. Tapi ini bahkan belum setengah dari yang kau janjikan. Tolong berikan uangku. Aku butuh untuk pengobatan putriku. Kau dengar aku kan? Tolong berikan uangku. Aku butuh uangnya. Aku butuh untuk operasi. Aku mohon padamu, Tuan. Tidak. Tolong berikan uangku. Karena dia tidak memiliki uang cukup, putrinya tidak mendapatkan pengobatan. Dan kemudian meninggal. Setelah beberapa hari wanita itu tidak menerima kehilangannya dan bunuh diri. Para pekerja berkata dia sudah gila. Dan dia sering bicara tentang membalas dendam. Pembangunan di lokasi itu pun tidak dilanjutkan lagi setelahnya. Selalu ada masalah satu demi satu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa... Kalau begitu aku tahu. Itu sudah jelas sekali, Tuan Raffi. Roh wanita tersebut telah mengontrol putrimu. Apa? Putri kita jadi menderita. Dan itu karena keserakahanmu. Aku tidak ingin uang seperti itu. Masa bodoh dengan bisnis itu? Lalu apa gunanya semua uang ini kalau kita kehilangan anak-anak kita?
Sebaiknya kalian berhenti bertengkar. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus menyelamatkan Perna dengan cara apapun. Dan untuk itu, kita sekarang juga harus membawanya kembali ke tempat di mana semuanya ini pernah terjadi. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus menyelamatkan Perna dengan cara apapun. Dan untuk itu, kita sekarang juga harus membawanya kembali ke tempat di mana semuanya ini pernah terjadi. Kebenaran atas kasus ini sudah terbuka. Roh itu telah mengambil alih tubuh Perna untuk balas dendam. Membalas dendam atas kematian putrinya. Dan untuk membalas dendamnya, roh itu membuat dunia hayalan dalam alam bawah sadar Perna yang tidak dia ingin tinggalkan. Dan roh ini ingin Perna tetap berada di dalam dunia hayalannya. Dan sementara dia menyiksanya di dunia nyata. Itulah yang dialami oleh Perna. Dia ingin Perna tetap di sana karena dia mulai menyukai dunia hayalannya. Dia sudah terbiasa sekarang. Dan dia sendiri tidak ingin keluar dari sana. Jadi jangan sulit untuk mengeluarkannya. Dan kita hanya punya sedikit waktu. Ayah sedang berdoa pada dinding kosong. Diam! Ada foto Sai Baba di dinding. Dan kita tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Kau ini kenapa? Dia adalah ibumu. Ayah, aku bersumpah, aku tidak bisa melihat ibu ataupun Vinet. Apa yang terjadi, sayang? Ada seseorang di kamarku, Bu. Perna, Perna, Perna! Perna, Perna, jangan turun, melompat, nak. nak. Ayah mohon Jangan. turun, nak. Perna. Perna! Kita hanya memiliki sedikit waktu. Tolong lanjutkan. Aku harus pergi ke tempat lain. Bagaimanapun juga ini salahku. Dan putriku yang sudah menanggungnya. Aku harus pergi dan meminta maaf. Dan memohon nyawa putriku padanya. Tapi kemana kau akan pergi? Hanya ada satu tempat. Kuil Sai Baba. Perna, sekarang di mana kau? Cobalah dan dengarkan aku. Aku tahu kau bisa mendengar Perna. Perna, di mana kau? Kau di mana, Perna? Kau bisa mendengarku sekarang? Cobalah untuk mengerti apa yang aku katakan. Perna tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Kita hanya punya sedikit waktu. Apa? Perna, Perna coba dengar ibu saya. Perna, coba keluar dari sana. Dengarkan ibu, Perna. Perna, ibu ada di sini. Ayahmu dan Vinet juga ada di sini. Perna, dengarkan ibu. Perna, Perna dengarkan ibu, nak. Perna, coba untuk keluar dari sana.
Dengarkan ibu, Perna. Tenang saja, dia bisa mendengarmu. Dia sedang mencobanya untuk keluar. Tapi energi negatif itu membuatnya kesulitan. Perna, dengarkan ibu. Coba keluar dari sana, Perna. Tolong dengarkan aku. Perna, coba keluar dari sana. Kalau tidak, kau akan terjebak di sana selamanya. Dengarkan aku, Perna. Sekarang keluarlah sebelum kau terjebak. Sai Baba, aku mohon jangan hukum putriku. Karena semua kesalahanku. Ibu, aku terjebak di sini. Tidak ada jalan keluar, Bu. Ada cahaya di mana kegelapan berakhir. Itu adalah jalan keluarmu, Perna. Perna, cobalah keluar dari sana. Kalau tidak, kau akan terjebak. Kau sangat dekat dengan jalan keluar. Coba untuk keluar dari sana, Perna. Kalau tidak, kau akan terjebak. Ibu, tempat ini benar-benar seperti teka-teki. Aku tersesat di sini dan aku sangat takut, Bu. Perna, ibu ada di sini untukmu. Ayahmu dan Finet juga mereka ada di sini. Perna, dengarkan ibu saya. Coba untuk keluar dari sana, Perna. Kalau tidak, kau akan terjebak. Ada sumber cahaya di mana kegelapan berakhir. Dan itu jalan keluarmu. Ikuti saja kata hatimu, Perna. Syukurlah Tuhan telah menyelamatkan putrimu. Hidup Sai Baba. Perna. Ibu. Untuk mengobati Perna, aku menggunakan cara yang sama yang telah digunakan oleh roh. Aku harus kelabui alam bawah sadar Perna, dan itu sejenis hipnotis. Dengan bantuan para ahli dan keagungan Sai Baba, aku diselamatkan. Tapi untuk sembuh secara fisik dan mental dari kejadian ini, itu membutuhkan waktu 1 tahun. Dan satu hal yang aku sesali, semua temanku di sekolah sekarang berada 1 tahun di atasku. Fenomena yang penting di sini adalah satu roh yang bermasalah yang sedang membalaskan dendamnya. Dan roh itu mencoba untuk membalas dendam dengan mengambil alih seorang anak. Dan roh tersebut tidak merasuki si anak, tapi dia menggoda si anak dan menunjukkan dunia hayalan yang diinginkan oleh anak itu. Banyak roh yang mengambil alih alam bawah sadar dan mencampuri pikiran seseorang. Tapi untuk menggoda seseorang dengan membangun dunia hayalan di mimpinya, itu jarang sekali terjadi.